Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, tanggal 26 Maret ya 2022 kami kedatangan tamu. Beliau adalah seorang pejabat yang kenal disiplin tinggi dalam bekerja serta tangguh dalam memajukan dunia pendidikan ya, dan sangat ramah sekali. Beliau adalah Bapak Haji Masuri ya, Bupati Merangin ya, periode 2018 sampai 2023 ya. Sedikit tentang Kabupaten Merangin ya yang ada di Jambi ini. Ya, Merangin merupakan daerah ya di Provinsi Kabupaten Riau. Ya, sedikit tentang geografis ya. Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten ya dari 11 kabupaten kota yang berada di Provinsi Jambi, yang wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi. Dan secara geografis, Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km persegi atau 745,130 hektar yang terdiri dari 4.607 km persegi berupa dataran atau daratan rendah ya, dataran rendah, dan 3.027 km persegi merupakan dataran tinggi, yaitu sepanjang Bukit Barisan ya, kalau kita lihat di map ya, dengan ketinggian berkisar 46 sampai 1.206 meter dari permukaan air laut atau MDPL ya. Jadi ketinggian daratannya ya itu 46 mdpl sampai 1.206 meter ya mdpl. Dan kondisi topografis ya wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dataran rendah, kemudian dataran sedang ya, dan kemudian dataran tinggi ya. Untuk ketinggian tadi kisar antara 10 sampai 1.206 mdpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang ya, jadi kayak perbukitan ya. Kemudian untuk dataran tinggi terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14,5% dari luas Kabupaten Merangin, yang meliputi Kecamatan Jangkat ya, Muara Siau, Lembah Masurai ya, Sungai Manau, dan sebagian Tabir Ulu ya. Dataran rendah itu meliputi Kecamatan Bangko ya, Pamenang, Tabir Selatan, dan sebagian Tabir Hulu ya. Jadi di daerah ini sudah ada pembudidaya porang kawan, dan sudah ada asosiasinya, dan kebetulan yang hadir ke tempat kami itu asosiasi kelompok asosiasi petani porang ya, bukan kelompok, asosiasi petani porang. Dan juga beliau sendiri Bapak Bupati Merangin. Jadi sebelumnya itu 3 hari tim sudah datang duluan, kemudian Bapak Bupati belakangan ya, menyusul ya. Dan karena beliau juga keturunan Jawa ya, beliau mampir dulu ke Jawa Tengah ya. Dan asosiasi ini sendiri diprakasari oleh Bapak DPRD ya Kabupaten Merangin ya. Dan juga tidak main-main ya, asosiasi ini sudah dikukuhkan ya, oleh Bapak Gubernur ya, Bapak Gubernur
Jambi ya. Jadi sebuah asosiasi yang sudah dikukuhkan ya gubernur itu sangat luar biasa ya. Jadi artinya sudah penanaman persatuan di sana sudah kuat ya. Dan Bapak Gubernur sangat mensupport sekali ya. Terbukti juga pada waktu pembentukan ya atau pengukuhan APPM ya, menyerahkan kartu resmi Asosiasi Petani Porang Merangin kepada para anggota Asosiasi Petani Porang Merangin ya. Dan menariknya di sini yang mempunyai kartu tersebut bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Ini yang luar biasa ya. Dan Gubernur juga mengukuhkan para pengurus APPM selain menyerahkan bantuan bibit ya, padi hibrida ya untuk 1000 hektar dan benih jagung hibrida seluas 100 hektar. Bersama itu untuk pengukuhan Asosiasi Petani Porang Merangin atau APPM ya. Dan para pengurusnya yang kemarin itu hadir ke tempat kami ya semua, dan ikut untuk bersama rombongan ya kita tunjukkan ya di tempat proses kami. Kemudian tidak sempat mampir ke jemuran ya kemarin, cuma ke lokasi pupuk ya untuk kemudian penyimpanan bibit, kemudian untuk pabrikasi yang separuh belum jadi dan gudang chip porang ya. Dan tampak di sini ya, yang beliau sangat akrab ya dengan saya. Beliau Bapak Kadis ya untuk Kabupaten Merangin ya. Jadi sebelumnya malamnya maksudnya ya kami sudah berbincang-bincang, ngobrol ya, agar kami tidak ada jarak ya. Intinya di daerah Merangin ini benar-benar petaninya sudah antusias sekali, dan itu perlu dukungan dari pemerintah ya. Makanya Bupati bersama Bapak Kepala Dinas ya, Bapak Kadis ya, kemudian juga para asosiasi itu datang ke PT kami ya untuk menjalin kerjasama ya untuk kedepannya, untuk penanaman porang di sana, agar lebih banyak lagi petani yang minat. Kemudian juga kami sebagai off-taker ya tentunya siap untuk menampung hasil panen, dan diharapkan kedepannya bisa menambah masukan ya, nilai tambah sendiri untuk para petani untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera ya. Ada nilai tambah dari porang ini sambil menunggu komoditas-komoditas lain ya barengan untuk para petani ya, itu bisa berikan kepastian pasar ya ketika nanti para petani sudah nanam. Di situ sudah ada pengepul atau penampungnya yang jelas sudah mempunyai legalitas dan identitas yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Artinya petani tadi tidak bingung ya kemana nanti jualnya, tetapi sudah ada asosiasi yang di dalamnya tentu saja sudah ada manajemennya yang sudah tertata, dan itu memberikan peluang ya bagi para petani yang belum mengetahui atau masyarakat yang belum mengetahui di daerah Merangin, Kabupaten Merangin, dan juga di kabupaten-kabupaten lainnya nanti ya. Tentunya ini sangat ditunggu karena petani punya harapan untuk kepastian jualnya, kepastian pasarnya yang jelas, karena tentu saja di porang kalau belum tahu ya, memang kalau belum tahu masih bingung untuk pasarnya dan kemana, jualnya kemana. Tapi kalau sudah
paham tentang pasar ya, pasar, kemudian jualnya sudah paham, karena di setiap daerah itu sudah ada, itu sangat memudahkan sekali petani untuk mendistribusikan hasil panen mereka. Dan ini Bapak Dewan ya, yang juga turut hadir berpanas-panas, dan juga bersama ini Bapak Kadis ya. Jadi berpanas-panas waktu itu siang ya, kita ke lokasi lahan, beliau ikut ya dalam melihat ya penanaman untuk naungan porang, dan beberapa porang yang belum dorman masih bisa kelihatan untuk cara tanam dan jaraknya. Kemudian yang sudah dorman ya tidak bisa dilihat ya, karena sudah kebanyakan sudah dorman ya. Tapi sebagian karena di penanamannya kemarin itu di Desember agak telat tanam, maka hari ini masih posisi juga masih hijau, sehingga bisa untuk percontohan ya, seperti itu. Dan di Merangit sendiri kawan, beberapa petani juga ikut juga hadir di tempat kami. Dan uniknya juga dari katak 2 musim itu kebanyakan sudah menghasilkan 7-8 kilo ya. Ini sangat luar biasa. Kalau sebenarnya kalau untuk para petani itu untuk penanamannya juga gampang ya, namanya petani itu pasti sudah paham ya tentang cara nanam. Dan pengelolaan lahan itu saya rasa komoditas apapun sama ya. Yang penting itu tadi marketnya yang jelas, kemana jualnya, itu yang paling poin penting dalam bertani ya. Dan beliau Pak Bupati tidak turut hadir ke lokasi untuk porang kami karena jamnya padat waktu itu, harus berkunjung ke Jawa Tengah. Maka yang hadir di sini yang diwakili oleh Bapak Kadis dan juga Bapak DPRD, dan juga beberapa petani ya yang masih ikut ya. Dan beberapa tim ya, itu memang sekitar 3 hari ya, 3 hari sudah mendahului, artinya sudah berkeliling juga di tempat kami, dan sempat juga menengok untuk wisata juga ya, kemarin ke monumen G30 SPK itu, karena beliau-beliau tahunya hanya di media sosial ya, atau di YouTube atau di web ya, belum lihat langsung. Nah, kebetulan ada waktu sehari setelah melihat cara itu pembuatan pupuk dan penempatan penyimpanan biji katak, kemudian cara mengiris tadi, dan 1 hari itu free, kemudian dimanfaatkan untuk berkeliling ke Madiun. Sekarang kita mampu dengan budidaya porang, bersama kita bisa wujudkan semua asa. Porang di budidaya, Indonesia sejahtera. Bersama wujudkan harapan masa depan. Mari satukan tekad, kobarkan semangat menuju hidup yang bermartabat. Hilangkan rasa ragu, buang rasa bimbang. Bersatu mari kita berjuang. Teruslah maju, jangan patah arang. Kita mampu dengan budidaya porang.